Oke, kali ini kita akan melakukan penginstalan web server atau membuat sebuah server web melalui Ubuntu Server versi 16 LTS. Oke, yang perlu kita lakukan yang pertama ialah melakukan login. Di sini kita melakukan arpalis sebagai username dan untuk user sandi rootnya yaitu arpalis juga. Oke. Nah, di sini kita akan telah melakukan login. Yang selanjutnya kita perlukan ialah menginstal Apache 2 sudo apt install Apache 2. Masukkan sandi sudonya atau super usernya atau root user. Oke. Arpalis. Oke. Nah, kenapa begini? Karena kita telah melakukan penginstalan Apache 2 pada pemasangan sistem operasi di awal tadi melalui OpenSSH tadi yang kita telah checklist. Oke. Selanjutnya kita pastikan apakah Apache 2 ini telah berjalan atau belum dengan perintah sudo systemctl status Apache 2. Nah, di sini dia telah aktif atau running, telah berjalan. Oke. Kita pencet Ctrl C untuk exit. Yang berikutnya kita melakukan penginstalan untuk MySQL-nya. Kita melakukan penginstalan dengan perintah sudo apt install MySQL server. Kenapa begini lagi ya? Karena seperti tadi kita telah melakukan penginstalan di awal. Ini saya melakukan ini agar Anda jika belum menginstal di awal, Anda bisa melakukan perintah ini untuk penginstalan secara manual. Nah, setelah itu kita cek lagi statusnya, sistem MySQL, status MySQL. Oke, dia telah running, telah berjalan. Oke, exitkan lagi. Nah, karena keduanya sudah berjalan, yang perlu kita lakukan selanjutnya ialah mengatur IP konfigurasinya untuk menentukan IP servernya. Yang perlu kita lakukan ialah sudo nano, masukkan direktorinya. Di sini saya menggunakan versi 16, jadi di sini langsung saja tc network interfaces. Oke. Nah, di versi yang lain saya tidak tahu ya, karena versi 18 tahu saya menggunakan NetPlan ya. Nah, selanjutnya kita masukkan di sini sebagai static. Kenapa static? Dikarenakan agar dia tetap konstan menggunakan satu IP address yang kita tentukan. Kalau DHCP dia menjadi otomatis mencari IP address baru. Selanjutnya kita masukkan, pertama masukkan IP address, masukkan IP-nya 192.168.1.1 sebagai IP baru kita. Selanjutnya kita masukkan subnet, yaitu 255.255.255.0. terus kita masukkan gateway, yaitu 192.168.1.1. Yang berikutnya kita masukkan DNS name servers. Oke. Di sini kita masukkan 8.8.8.8 spasi 8.8.4.4. Kenapa ini? Karena ini merupakan DNS dari Google dan itu merupakan hal umum yang sering dipakai orang-orang. Oke. Selanjutnya kita pencet X lalu yes, simpan untuk exit ya. Dan hal berikutnya yang perlu kita lakukan ialah mengedit file yang menjadi indeks atau menjadi halaman utama nantinya. Sudo nano var html, terus www index html. Nah, sini
Nah, bentar, kita cd dulu ya. Kok tidak nampak deh? Cd var www html sudo nano var www html index html. Nah, di sini dia merupakan file index bawaan dari Apache 2 tadi. Yang perlu kita lakukan ialah menggantinya. Tapi saya akan mengubah terlebih dahulu untuk membuat file index HTML baru. Yang perlu saya lakukan ialah sudo mv index html, lalu coba html. Saya akan merubah namanya terlebih dahulu sebagai backup. Terus saya akan membuat file baru index html. Nah, di sini kita akan menggunakan HTML, kita ketikkan tag HTML-nya, terus header, oke. Sini title, terus ini kita masukkan Ubuntu server, title. Oke, terus kita masukkan body, terus body. Sini saya akan mencoba mengetikkan nama saya. NIM saya, nomor mahasiswa saya. Oke, selanjutnya kita pencet Ctrl X. Sorry. Aduh, salah. Nah, kita bikin lagi. Sorry. Harusnya tadi saya pencet yes ya. Walaupun ada kesalahan sedikit. Header, terus title Ubuntu web server, body 1. Masukkan name, lalu saya exit, yes, oke. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita atur ialah kita cek terlebih dahulu ipconfig-nya ya. Nah, di sini dia masih menggunakan ipconfig DHCP atau bawaan tadi. Yang perlu kita lakukan, karena tadi saya sepertinya ada kesilapan, seharusnya tadi saya menggantinya ketika tadi saya mengatur IP address tadi ya. Nah, kita atur sekarang pun tidak apa-apa. Perintahnya ialah sudo ipflash np0s3, yaitu npos melalui ipconfig tadi ya sebagai alamat IP-nya. Setelah itu sudo systemctl restart networking service. Oh, sorry, saya salah menulis cttl, harusnya cttl aja. Oke, kita tunggu. Nah, setelah itu kita tes lagi ya ipconfig. Nah, di sini dia telah berganti menjadi 192.168.1.1.
Selanjutnya yang perlu kita lakukan ialah mengatur network setting dari VB ini. Kalau terdengar suara rintikan hujan, harap dimaklumkan ya, soalnya lagi hujan juga nih. Oke, masukkan dia di sini VLANat menjadi host only adapter. Oke. Klik OK. Tunggu. Lalu pada ini WiFi Open Network and Sharing Center. Oke, kita mengatur IP address laptop kita terlebih dahulu, lalu change adapter setting. Di sini atur di virtual host on the network menjadi property IP version 4 191.6. Nah, di sini saya mengatur 191.6.1.2 ini yaitu sebagai IP client. Klien itu selalu nomor 2 dan server itu selalu nomor 1 ya. Klien mulai dari 2, 3, 4 sampai seterusnya. Oke. Klik OK. Klik OK. Lalu yang perlu kita lakukan ialah close dulu terlebih dahulu. Nah, ini masuk ke Google Chrome komputer, baru ketikkan 192 IP address yang kita buat tadi 168.1.1. Oke. Kita enter, dia akan memanggil halaman index tadi. Nah, di sini dia akan menampilkan seperti ini. Oke, yaitu 196 di sini tadi akan menampilkan ini tadi web server. Sepertinya di sini saya ada file yang lama atau server yang lama ya, yang telah jadi, yang terbaca di sini. Saya juga memakai 1.1. Nah, kita coba dulu atur menjadi, kita atur lagi sudo nano. Nih, kita coba atur ya. 3.1 exit, yes, oke. Selanjutnya IP +3 terus oke. Kita lagi, lalu kita ganti lagi di sini ya. Mohon maaf tadi ya, mungkin saya agak mengalami sedikit kesalahan. Properti 3.2. Oke, pause. Lalu sini kita editkan 3.1. Nah, di sini dia telah menampilkan yang telah diedit tadi pertama tadi. Oke. Nah, demikianlah cara untuk membuat sebuah web